Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, perkenalkan, namaku Raihan Riseptian dengan NIM 2106351. Aku menempuh studi S1 di jurusan Pendidikan Matematika di FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Aku membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Tia Purniati SPD MPD dan Ibu Dr. Yusudi Hartini SPD MPD. Oke, kita langsung masuk ke inti materi videonya. Nah, jadi judul materi kita pada kesempatan kali ini adalah perbandingan. Nah, sebelumnya teman-teman semua udah pada tahu belum sih perbandingan itu apa? Oke, mungkin kalau misal belum pada tahu, aku akan coba kasih contoh penerapan perbandingan dulu ya, supaya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri pengertian dari perbandingan. Nah, teman-teman pernah nggak sih dulu tuh sering dibanding-bandingin sama anak tetangga? Entah karena dia nilainya lebih besar dari kita, lebih rajin belajar, pandai matematika, dan sebagainya. Nah, ternyata hal seperti itu juga termasuk salah satu perbandingan loh teman-teman. Wah, ternyata kita nggak nyangka ya perbandingan bisa ditemukan di hal sesepele itu. Nah, kita masuk ke contoh yang lain ya. Nah, misal teman-teman lagi pengen makan pisang. Nah, maka teman-teman akan pergi ke pasar untuk membeli pisang. Nah, misal harga sebuah pisang itu 2.000. Nah, teman-teman pengen beli 3 buah, maka harganya harganya Rp6.000. Nah, itu artinya ketika kita membeli lebih banyak pisang, maka harganya juga bakal lebih mahal, alias lebih besar harganya. Itu pun ada salah satu penerapan perbandingan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya pengertian dari perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran atau benda yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Seperti tadi ya, ada perbandingan harga pisang ketika kita beli 1 dengan beli 3, maka nilai dari pisang tersebut jadi lebih mahal. Begitu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu pengertian dari perbandingan, kita akan bahas perbandingan itu sendiri ya. Jadi, perbandingan itu ada 2 jenis teman-teman. Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu ya, yaitu perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu contohnya udah kita bahas loh di soal yang pisang tadi. Nah, untuk itu apakah teman-teman bisa nih menyimpulkan pengertian dari perbandingan senilai? Oke, jadi perbandingan senilai itu artinya perbandingan dua variabel atau lebih yang jika salah satu variabelnya itu bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Begitu, contohnya adalah di pisang tadi ketika kita membeli satu pisang ketika harganya 2.000. Nah, ketika kita membeli pisangnya menjadi 3, maka pisangnya menjadi 6.000. Nah, itu dapat menjelaskan ketika pisangnya bertambah, maka harganya juga bertambah. Begitu teman-teman. Dapat dipahami ya? Supaya lebih jelas, teman-teman yuk kita kerjain latihan soalnya. Teman-teman boleh siapkan kertas dan alat tulisnya ya. Contoh 1, jika harga 2,5 kg adalah Rp5.000, maka harga 4 kg bawang merah adalah... Untuk menjawabnya, teman-teman boleh klik pause pada video ini dulu ya. Selamat mengerjakan. Nah, teman-teman dapat selesai belum nih? Yuk kita bahas soalnya bareng-bareng. Jadi yang diketahui adalah harga 2,5 kg bawang merah yaitu Rp5.000. Jika teman-teman misal mau membeli 4 kg, maka teman-teman harus beri berapa ya? Nah, jadi kita langsung masuk aja. Yang pertama, kita harus mencari tahu harga 1 kg bawang merah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membagi harga yang sudah diketahui yaitu Rp5.000 dengan total bawang merah yang didapatkan dengan harga Rp5.000 yaitu 2,5 kg. Jadi 5.000 dibagi 2,5 adalah 2.000. Maka kita dapat harga 1 kg bawang merah adalah Rp2.000.
Nah, jadi kita tinggal kalikan deh dengan 4 kg. 2000 dikali 4 kg menjadi Rp8.000. Jadi teman-teman jika ingin membeli bawang merah seberat 4 kg, teman-teman harus mengeluarkan uang sebesar Rp8.000. Gitu teman-teman. Susah nggak nih kira-kira pertanyaannya? Enggak ya? Oke, jadi nanti kita bisa dapat deh rumus dari perbandingan senilai. Rumus perbandingan A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2, sehingga bisa kita dapat A1 per B1 sama dengan A2 per B2, di mana A1 adalah merah yaitu Rp5.000, sedangkan B1 adalah berat dari Rp5.000 yaitu 2,5 kg bawang merah. Sedangkan A2 adalah harga dari 4 kg bawang merah yang sedang kita cari, dan B2 adalah berat bawang merah itu yaitu 4 kg. Nah, setelah kita tahu rumus dari perbandingan senilai, yuk kita coba latihan kedua dengan rumus yang sudah kita ketahui. Teman-teman jangan lupa siapkan kertas dan alat tulisnya lagi ya. Contoh 2, 5 butir telur ayam harganya Rp6.000. Maka 15 butir telur ayam harganya berapa? Nah, yuk teman-teman boleh dimulai kerjain dengan rumus yang sudah kita peroleh tadi ya. Selamat mengerjakan. Oke, saatnya pembahasan. Pertama-tama kita tulis dulu rumusnya, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A di sini adalah harga telur dan B-nya adalah jumlah telur. A1-nya 6.000, B1-nya berarti 5 butir telur. A2-nya yang kita cari, B2-nya yaitu 15 butir telur. Nah, 6.000 dibagi 5 hasilnya 1.200 ya. Lalu A2 per 15-nya masih kita tetap A2 per 15. Nah, lalu 1.200 kita kalikan dengan 15, yaitu kali silang sama dengan A2, sehingga kita dapat harga A2 alias 15 butir telur yaitu Rp18.000, sehingga harga dari 15 butir telur yaitu Rp18.000 ya teman-teman. Nah, gimana nih? Pada benar semua kan? Yeay. Oke. Untuk pembahasan perbandingan senilai mungkin untuk hari ini itu aja ya. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbandingan berbalik nilai. Yuk semangat yuk. Oke, sekarang kita akan masuk ke jenis perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, teman-teman udah pernah dengar belum sih perbandingan berbalik nilai? Oke, kita akan masuk ke contoh kasus supaya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri pengertian dari perbandingan berbalik nilai. Contoh kasus, untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, berapa lama mereka menyelesaikan borongan itu? Nah, kira-kira teman-teman bisa mengerjakannya nggak nih? Jika tidak bisa, aku akan memberikan penjelasan dan beberapa clue-nya ya. Nah, di sini soalnya 15 tukang selama 20 hari. Nah, tetapi jika hanya 12 orang, maka berapa lama pengerjaan rumah tersebut? Nah, di sini tukangnya berarti berkurang ya, berkurang setelah banyak 3 orang. Nah, logikanya, jika yang mengerjakan sebuah rumah itu berkurang, maka pengerjaan rumah tersebut akan lebih lama atau lebih cepat? Betul, jadi lebih lama ya, karena orang yang mengerjakannya jadi lebih sedikit. Nah, jadi bisa kita dapat ketika tukangnya bertambah, maka waktu pengerjaan akan berkurang. Sedangkan sebaliknya, jika tukangnya berkurang, maka waktu pengerjaan pun akan bertambah. Sehingga jawaban untuk soal ini tidak mungkin kurang dari 20 ya teman-teman. Pasti lebih dari 20 karena tukangnya berkurang. Maka untuk menjawabnya langkah-langkahnya seperti ini. Nah, kalau rumus perbandingan senilai A1 per B1 sama dengan A2 per B2, maka untuk rumus perbandingan berbalik nilai, maka tinggal kita balik satu pasang. Boleh yang A-nya kita balik atau yang B kita balik. Sehingga bisa kita dapat rumus perbandingan berbalik nilai adalah A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Begitu teman-teman. Rumus ini juga bisa kita peroleh dengan membandingkan dua variabel sejenis, entah itu sama-sama bertambah ataupun sama-sama berkurang. Karena seperti itulah pengertian perbandingan yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, untuk soal ini yang sama-sama berkurang adalah hari setelah
15 orang tukang, dan tukang setelah berkurang 3 orang yaitu 12 tukang. Sehingga bisa kita bandingkan 15 sama dengan X dan 12 sama dengan 20. 15 per X sama dengan 12 per 20. Oke, saatnya kita masuk ke penyelesaiannya ya. Kita tulis dulu rumus perbandingan balik nilai sudah kita peroleh. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. 15 per X sama dengan 12 per 20. Lalu kita kalikan silang, 15 dikalikan 20 dan 12 dikalikan dengan X. 15 dikali 20 hasilnya ada 300, 12 dikali, sehingga bisa kita peroleh 300 sama dengan 12X. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 12 supaya X-nya bisa sendiri. 300 dibagi 12 hasilnya 25. Sehingga bisa kita dapat X sama dengan 25. Sehingga 12 orang tukang bisa menyelesaikan borongan dalam waktu 25 hari. Begitu teman-teman. Gimana teman-teman, dapat paham belum nih? Susah nggak ya kira-kira soalnya? Setelah menyelesaikan contoh kasus tadi, kira-kira teman-teman udah bisa menyimpulkan belum nih pengertian dari perbandingan balik nilai? Nah, jadi perbandingan balik nilai adalah jenis perbandingan yang ketika salah satu atau lebih variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya malah berkurang. Seperti di kasus tukang tadi ya, ketika tukangnya bertambah, maka waktu pengerjaan akan berkurang. Sedangkan sebaliknya, ketika tukangnya berkurang, maka waktu pengerjaan pun malah bertambah. Begitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Yuk kita masuk ke latihan soalnya supaya teman-teman lebih paham dan bisa menerapkannya dengan rumus yang sudah kita peroleh. Semangat! Latihan. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi kambing. Berapa lama persediaan itu akan habis? Nah, untuk menjawabnya teman-teman boleh tulis di kertas dan boleh menekan tombol pause pada video ini ya. Selamat mengerjakan. Nah, gimana nih teman-teman? Udah selesai belum? Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Misal, A adalah jumlah kambing, B adalah jumlah hari. Maka, A1 adalah 20 kambing, A2 adalah A1 ditambah 4 karena Bapak peternak sudah membeli 4 ekor kambing yang baru, sehingga menjadi A2-nya adalah 24 ekor kambing. B1 adalah 18 hari, B2 adalah yang kita cari. Begitu. Lalu kita masuk ke rumusnya yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. 20 per X sama dengan 24 per 18. 24 per 18 bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi pembilang dan penyebutnya dengan 6. Sehingga bisa kita peroleh 24 per 18 menjadi 4 per 3. Lalu kita sederhanakan lagi 20 dengan 4. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Sehingga bisa kita peroleh 5 per X sama dengan 1 per 3. Lalu kita kali silang 5 dikali 3 hasilnya 15. Kita dapat X sama dengan 15. Sehingga dengan 24 ekor kambing persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu 15 hari. Begitu teman-teman. Mudah bukan? Nah, untuk pembahasan perbandingan berbalik nilai akan kita cukupkan sampai sini dulu ya. Kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Nah teman-teman, ini ada kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada video kali ini. Silahkan dibaca dan disimak ya. Jangan lupa dicatat juga. Nah, alhamdulillah materi perbandingan kita sudah selesai. Hore! Ya, tapi sayang sekali kita sudah di ujung video. Tapi nggak apa-apa. Untuk teman-teman, jika dirasa videonya bermanfaat, boleh tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih semuanya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.